Zainul. Terus tentang tadi yang sudah dengan sampaikan tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah karena meninggalkan atau tidak melakukan bahkan cenderung hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antaranya adalah zina. Apakah ini yang dimaksud zina yang secara benar-benar melakukan hubungan dengan yang bukan istrinya, atau seperti zina mata, zina telinga, dan lain sebagainya? Katakan zina dalam syariat ini hanya melakukan hubungan istri sebuah pernikahan sah, bukan asal nikah. Jadi menikah yang sah ini kan sesuai aturan. Ini secara fikih, secara syariat. Namun orang hakikat ya, zina ini ada zina yang tidak sadar, zina mata, zina tangan, zina kaki, zina. Nah, ini semuanya perbuatan dosa. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya zina seperti dalam hukum syariat, melakukan hubungan itu kalau syekh itu nikah, sahihin, jadi memasukkan sesuatu ke sesuatu tanpa ikatan pernikahan yang sah. Bisa seperti itu. Adapun yang lainnya ini yang perbuatan yang muharraman. Saya umum, ini kan kita disebut muharraman sama zina. Ini sendiri kan. Jadi, siapa umat yang jenengan ikut dihinakan, direndahkan? Nabi menjawab, man intahaka bi muharraman au an wa amila sayyatan wa zana. Ini kan sendiri kan. Jadi berarti yang dimaksud zana di sini ya secara syariat, secara yaitu melakukan hubungan badan di luar ikatan pernikahan yang sah. Baik, terus kemudian ini kembali yang menarik ini tentang yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi Lailatul Qadar itu sesuai dengan awal daripada Ramadan. Dan jika ada perselisihan atau khilafiyah di awal Ramadan, ini bagaimana ini, Gus? Ini ya kita meyakini sesuai keyakinan kita. Orang yang meyakini awal Ramadan itu hari Ahad, ya kita ikuti yang Ahad. Nah, masa kita yakin kita puasa di Ahad tapi kita ambil yang Sabtu, kan tidak mungkin. Itu sesuai keyakinan masing-masing yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Kemarin ini kan berkhilafan, saya sebutkan dalam satu pandangan. Memang sebetulnya kemarin itu yang jumhur itu sebetulnya hari Ahad. Hari Ahad itu awal. Ini masalah ikhtilaf matolib hilal di Ramadan. Jadi ulama berbeda pendapat dalam masalah matlak hilal. Kemarin di seluruh Indonesia kan tidak terlihat, yang terlihat hanya satu tempat di wilayah Aceh. Ini matlaknya berbeda. Dhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila adami iktibari ikhtilafil matolek fi isbati syahr Ramadan. Kalau menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, matolek ini matlak hilal dalam menetapkan awal Ramadan itu tidak ada perbedaan, sama. Misalnya kalau satu wilayah Indonesia ya ada satu tempat yang bisa melihat itu bisa dipakai menetapkan awal Ramadan. Dan itu juga dibenarkan oleh sebagian pendapat Imam Syafi'i. Namun jumhur Syafi'i, jumhur ulama mazhab Syafi'i justru matlak itu berbeda. Hilang faidah. Kalau wal ashahu inda Syafi'i ittibaru ikhtilafil matolek. Imam Syafi'i tetap matlaknya berbeda. Di Jawa Timur katakan ya kita tidak melihat atau ini terdekat di Gresik atau di Surabaya, di Gresik atau di Surabaya, di Madura tidak ada yang terlihat. Kita mengenapkan jumlah 3 Sya'ban itu 30 hari. Nah, ini yang puasa hari Ahad kemarin mengikuti qaul Imam Syafi'i
yang jumhur. Namun kalau Imam Syafi'i yang tidak sahih juga membenarkan, seperti pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi ikhtilaful matar itu tidak ada. Bila ada ikhtilaful matar fi isbati syahril Ramadan. Jadi satu matlab. Meskipun berbeda tempat, ada yang melihat satu saja bisa dipakai menetapkan awal Ramadan. Dan kita hidup di negara yang memiliki ketetapan atau kebersamaan, yaitu pemerintah. Kita juga punya kewajiban mematuhi pemerintah. Tapi itu pun tidak salah, karena Imam Syafi'i pun juga membenarkan tidak ada perbedaan masalah matlab. Kalau satu saja melihat bisa dipakai. Makanya ada yang mengikuti hari Sabtu. Kalau saya lebih baik Sabtu, biar bisa bersama-sama, itu lebih baik. Kemudian untuk luasan wilayah matlab ini sebenarnya meliputi satu negara atau satu provinsi atau gimana? Satu negara bisa, tapi kita kan punya kesepakatan di antara ini yang kita ada aturan baru itu Mabin itu ya. Oh. Gitu. Nah, jadi Menteri Agama Brunei, Indonesia, sama Mabin itu nih, Malaysia, Mabin ya, Malaysia, sama Singapura. Ya, ini satu kita kesepakatan, dan kita sepakati di atas 3 derajat, terus elongasinya di atas 6,4 derajat minimal katanya. Jadi sudah terpenuhi. Jadi sebetulnya kalaupun kita memaksakan dari akad, itu boleh, tapi kita nggak boleh mengikhbarkan. Hanya untuk pribadi. Awal puasa kita akad ya otomatis tadi saya sampaikan, sehingga awalu yaumal akad awil arbi'ah faya lailatul tis'in wa isrin. Jika awal Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-29. Berarti duluan kita dong. Bagian hari Sabtu. Ini monggo kalau hari Ahad itu gitu benar. Karena kalau Syafi'i yang sahih, malah sahih indah Syafi'i itibaru ikhtilafil matar. Jadi perbedaan matlab itu masih dianggap. Ini kan beda matlab Aceh dengan Surabaya katakan ya, ini sudah beda jauh. Jadi sholat saja sudah waktunya selisih sudah. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali Gus, ini ada yang sudah bergabung ini pendengar setia yang sangat setia ini dari Mas Faisal yang ada di pesantren. Faisal, selamat datang lagi. Udara ini. Semoga sehat selalu untuk Mas Faisal ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini berazam atau berniat ibadah siang dan malam saat Ramadan disandarkan pada rasa eman-eman mumpung Ramadan, apakah diperbolehkan? Dan keikhlasan karena Allahnya tiada sadar menjadi berkurang. Nah ini, wah eman-eman mumpung Ramadan. Nah ini gimana nih Gus? Ya, itu tingkatan pemula, tingkatan tengah-tengah, seperti kedudukan orang lain. Nah, tergantung kelasnya orang masing-masing. Manusia itu klasifikasinya di sisi Allah yang tingkat abid, tingkat murid, tingkat arif. Nah, kalau tingkat abid ya itu eman-eman Ramadan kemarin benar mana. Jadi ya tidak apa-apa untuk pemula eman mumpung Ramadan. Ibadah dalam amal soleh Allah yang diterima sama Allah, yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain bersama tujuan mencari ridho Allah itu tidak disukai sama Allah. Yang disukai Allah yang murni karena Allah. Itu aja ya tataannya. Ya apa kita bilang hanya untuk memotivasi diri. Namun ketika kita mengerjakan apa saja ya jangan ada kepentingan lain. Jangan ada kepentingan nafsu, jangan ada
melihat dunia, jangan Anda melihat manusia, tapi kerjakan semua semata-mata karena ini perintah Allah, karena kita mengagungkan bulan Ramadan. Begitu Mas Faisal. Kalimat eman-eman ini hanya untuk motivasi saja, jangan sampai jadi tujuan daripada ibadahnya. Tetap beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sepeninggal Ramadan. Amin. Itu harapannya. Jangan Ramadan habis setelah Ramadan balik ke laptop gitu kan. Emannya hilang. Jadi kembali ke asal tidak. Jadi Ramadan yang Ramadannya diterima itulah yang mendapatkan hari raya. Bukan pakaian baru, bukan dapat angpau banyak, bukan dapat persenan, tidak. Tapi ketaatannya semakin bertambah. Laisal id liman labisal jadid walakin id liman ta'atuhu. Ini tanda-tanda di antara puasa yang diterima, ibadah selama Ramadan diterima, di antaranya adalah ketaatan kita semakin bertambah. Jadi kita ini bisa tahu bagaimana ibadah kita selama Ramadan ini setelah ditinggal Ramadan. Baik Gus, kemudian ini yang kedua ini ada dari Mas David ini yang ada di mana ini? Yang ada di sekitar ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon izin, ini mohon maaf ya untuk Mas David, saya bacakan pakai bahasa Indonesia saja ini. Karena ini pakai bahasa Jawa ini takutnya tidak mengerti bahasa Jawa. Ya, mohon izin Gus, ini apakah boleh di bulan Ramadan itu di siang hari, ya, di sore pagi atau siang lah itu berbohong Gus? Karena ceritanya dari menurut beliau ini temennya ada yang minta rokok gitu. Sementara si Mas Davidnya ini bawa rokok. Nah ini untuk mencegah supaya temennya tidak rokok, dia bilang, saya tidak mudah bawa rokok atau tidak punya rokok. Nah, ini gimana ini Gus? Ya. Jadi di dalam berbohong ini sudah dipesankan Nabi, jaga puasa kalian jangan sampai rusak. Rusak secara syariat, rusak secara hakikat. Rusak secara syariat, jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, memasukkan sesuatu, berkumur terlalu berlebihan dan seterusnya. Dan batal secara hakikat, Nabi menyebutkan khamsatu asya tukhbitu shaum. Ada 5 perkara yang bisa menghapuskan pahala puasa. Itu al-ghibatu wal namimatu wal yaminu al-ghamus wal nadhru syahwat. Berdusta, menggibah, mengadu domba, sumpah palsu, dan memandang disertai syahwat. Namun dalam tanda kutip, berbohong ini tidak semuanya itu haram. Namun ada berbohong yang malah wajib berbohong. Nah, ini dikatakan Nabi ada 3 keadaan yang berbohong itu tidak diharamkan, bahkan dianjurkan, diwajibkan. 1, berbohong kepada musuh. Nah, musuh kalau kita terus terang, wah entek bocor. Nah, kita wajib berbohong. Dosa tidak. Yang kedua, kita berbohong karena ingin mendamaikan 2 orang yang berseteru. Jangan tambah menganga luka ini. Kita berbohong untuk mendamaikan al-islah bainal isnaini, mendamaikan 2 orang yang berkonflik dengan memberikan berita yang tapi tujuannya baik. Seperti ini tadi tujuannya baik. Yang ketiga, berbohong karena membahagiakan, tidak menyakiti hati orang. Jadi terkadang kita ingin menyenangkan hati istri, kita dibikinin masakan yang uyahnya kurang, gajinya kurang sedih kurang, terus kamu ditanya, kira-kira ini gimana masakannya lo? Kalau ini ngomong ini kan membuat sedih ya Allah, sedap ini padahal. Jadi niatnya untuk membahagiakan dan itu tidak sampai membahayakan. Nah,
Nabi juga seperti itu terkadang nggak enak diem bilang enak itu demi pembagian istrinya. Ya. Ini yang penting niatnya. Ya kalau hal seperti itu memang malah dianjurkan. Kalau kita mengaku dapat terus ada tapi kita nggak ngasih kan tambah membuat. Emang itu satu cara untuk menghindarkan orang agar kita termasuk orang yang tidak mendukung orang yang tidak berpuasa. Kalau kita pemberi ya sama halnya kita mendukung orang tidak berpuasa. Padahal orang yang Muslim itu rukun Islam diantaranya adalah ketika mendapati bulan Ramadan ya wajib berpuasa. Puasa selama memenuhi 5 syarat wajib puasa. 1 agamanya Islam, 2 mukallaf. Kalau itu balik akalnya sehat. 3 dia mampu berpuasa, tidak tua terlalu tua, dia tidak dalam bepergian, tidak dia dalam keadaan sehat. Ini wajib. Ini 5 syarat wajib puasa. Islam, taklif, itoah, kemudian sikhah, dan kemudian iqomah, tidak dalam bepergian. Jadi berbohongnya dan tidak akan mengurangi pahala dari puasanya. Itu yang penting, kita akan berusaha menghentikan orang yang tidak berpuasa. Artinya kita tidak mendukung. Jadi berbohong yang seperti ini yang memang dianjurkan. Baik Gus dan Mas David ya lega ini kayaknya ini. Sudah mendapatkan jawaban dari mudah-mudahan jawaban yang melegakan. Kalau nggak melegakan bisa ditanyakan RT langkah itu. Insyaallah. Baik Gus, kembali ke masalah ini dari penetapan awal dan juga tadi masalah tentang Lailatul Qadar, tentang waktunya. Namun kemudian ada hal nanti yang berbeda ketika di awal Syawal. Ketika awalnya berbeda, kemudian di penetapan tanggal 1 Syawal, ternyata dari baik pemerintah maupun juga tim Rukyatul Hilal itu sudah memastikan bahwa tanggal 1 Syawalnya itu ketika yang contohnya yang menetapkan hari yang pertama itu jatuh pas itu setelah puasa yang ke-29. Artinya sudah terpenuhi 1 bulan. Nah jika yang berbeda ini masih baru 28 hari, ini bagaimana ini Gus? Jadi begini, untuk 1 bulan itu ada 2, kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Nah puasa itu paling sedikit 29 hari. Nah kalaupun kita mengawali hari Sabtu kayak hari Akad nah ini di dalam menentukan awal Syawal itu kan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in hala bainakum wa bainahu sahabatun fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Ini menetapkan awal Ramadan. Begitu juga menetapkan awal Syawal. Mengakhiri puasa juga dengan Rukyatul Hilal. Nah, Rukyatul Hilal ini digelar ketika kita telah menjalani puasa selama 29 hari. Ini kan untuk menentukan apakah ini terakhir atau digenapkan. Nah, kalau kita bisa melihat hilal sesuai dengan aturan, ya minimal 3 derajat, masih 6,4 ya. Nah, itu berarti ini pertanda puasa kita hanya 29. Kalau tidak terlihat ya kita genapkan. Nah kalau tanggal 28 kalau ru'yah ya tidak mungkin. Itu loh, kita aja puasa masih 28. Nah terus kalau kita besok melihat hilal apa kita mesti menyelesaikan puasa? Berarti kan puasa kita tetap 28 hari, tidak bisa. Jadi Nabi ini menyebut kalau tidak 29 hari 30 hari. Dan Nabi sepanjang hidup mendapati Ramadan. Nah, setelah puasa Ramadan ini diwajibkan itu 9 kali. Dari 9 kali Ramadan Nabi berpuasa 30 hari itu hanya sekali. Yang 8 kali ini itu hanya 29. Jadi ya kemungkinan besar kebanyakan 29. Tapi kembali lagi kepada aturan sumul ru'yati wa amtiru ru'yati seperti kita menetapkan awal Ramadan kemarin. Ini salah satu contohnya kan yang kemudian yang berbeda
di penanggalan awal ini Gus. Iya, yang umpamanya masuk hari Sabtu. Kita ru'yatul hilal itu setelah kita berpuasa dapat 29 hari. Kalau yang berpuasa minggu ya esoknya. Besoknya kan puasanya masih belum 29. Jadi ru'yah itu kan kita lakukan di hari yang ke-29. Nah kemudian kalau sudah yang di pertama tadi 29 sudah kelihatan gimana Gus? Nah iya, yang kelihatan kan si dari raya, yang belum ru'yah kan dia kan masih menunggu. Iya, nggak bisa tuh. Nah, 28 itu puasa siapa? Nabi nggak pernah puasa 28 hari. Ini sudah jelas nih 29 atau 30 hari. Tapi mendapati kan 9 kali Ramadan. Nah, itu ada aturan yang aliran-aliran apa itu ya? ABG atau ABG. ABG anak gede ya. Kalau ABG Baik Gus. Tapi kemudian kalau seandainya itu memang yang di 29 itu benar-benar sudah sesuai dengan aturan Gus, apakah yang 28 ini harus ikut ke yang 29 itu, ataukah dia harus menggenapkan puasanya di 29? Tidak, artinya kalau dia puasanya baru 29 hari baru dia ya mengikuti ru'yatul hilal. Kalau dia menetapkan kemarin kan juga ru'yah. Yang akad kan ru'yah. Berbeda dengan hisab. Kalau hisab ini kan semua 4 mazhab ini tidak memperbolehkan kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini membolehkan menentukan awal Ramadan dengan hisab dengan catatan hanya dipakai untuk pribadi, untuk kelompoknya tidak boleh diikhbarkan. Ini hanya Imam Syafi'i yang membolehkan. Jadi Imam Syafi'i itu boleh hisab itu. Ini diterangkan dalam kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tidak boleh disebarkan secara umum, hanya untuk pribadi. Ya, kalau hisab kan lain, bukan melihat ru'yah, dia perhitungan. Beda lagi. Jadi kalau yang kemarin menentukan akad ini kan juga ru'yah, cuma berbeda matra ini. Ini perbedaan pendapat tentang satu matra dengan beda matra, itu aja. Fi isbati syahri Ramadan. Kalau menentukan awal Ramadan ini semuanya satu matra. Dimanapun ada yang melihat, semuanya berarti bisa ikut menentukan awal Ramadan. Meskipun ini matranya berbeda, karena nggak ada perbedaan matra. Nah, ini mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, ada sebagian pendapat Syafi'iyah, yaitu tetap tidak ada perbedaan matra. Namun kaul yang sahih dari mazhab Syafi'i tetap ada perbedaan matra. Jadi yang diikuti mereka yang berpuasa akad kemarin kan kaul Syafi'i yang masyhur. Tapi kita mengikuti arahan pemerintah. Karena pemerintah ini memang yang berhak memutuskan setelah kita melakukan rapat antara yang ini kan, dan itu juga tidak menabrak aturan syariat. Jadi kalau kita sejalan kan lebih indah. Bukan berarti tidak melarang yang mereka yang berbeda, monggo, tapi tidak untuk secara umum. Ya, hanya untuk pribadi. Nah, bisa ingatkan puasa minimal 29 hari. Jangan yang Sabtu kemarin 28 hari sudah melihat, ikut-ikutan melihat, nggak bisa. Berarti Anda masih 28 hari harus digenapkan minimal 29 hari. Kemudian Anda baru melakukan ru'yah. Jadi ru'yahnya di hari ke-29. Baik. Dan semoga ini perbedaan daripada pendapat ikhtilaf ini tidak menjadikan perpecahan di antara sesama kaum muslimin, terutama khususnya bangsa Indonesia. Enaknya itu seperti itu, namun harus mengetahui dasar-dasar hukumnya. Baik Gus, Masya Allah, tanpa terasa ini waktu cepat sekali ini berlalu. Ini sudah pukul 1 kurang 1 menit ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita di 3 program Bincang Ramadan ini, monggo closing statement-nya Gus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa mendengar setia dalam perintah di mana berada. Di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan
Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam yang terbaik di antara semua malam, malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di manakah letaknya? Ini rahasia ilahi. Namun Nabi memberikan penjelasan tanda-tandanya saja, yang tadi sudah diulas. Di antaranya pendapat yang masyhur dari Imam Ghazali, diikuti banyak ulama, termasuk ulama besar Syekh Syadili, Abu Hasan Syadili, pendiri Tarekat Syadiliyah, membenarkan Imam Ghazali kalau awal Ramadan itu hari Sabtu, berarti Lailatul Qadar menjadi malam yang ke-23. Lantas apa yang bisa kita lakukan di malam itu? Banyak berdoa, banyak sholat. Ini ada satu keterangan hadis dalam kitab Suratul Nasihin, man shalla Lailatul Qadri raka'ataini yaqra'u fi kulli raka'atin al-Fatihah marratan wal ikhlas sab'ina marrah. Fa idza sallama yaqulu astaghfirullahal azim sab'ina marrah fala yakum min maqami hatta yaghfirallahu lahu wa liwalidayhi wa yab'atsullahu malaikatan ilal jinani yaghfiruna al-asjar wa yabnauna al-qusur wa yajrauna al-anhar wa la yakhruju min ad-dunya hatta yara dzalika kullah. Siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar, dia sholat sunnah 2 rakaat, ya mulai Lailatul Qadar niatnya. Di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua pun demikian, Fatihah Ikhlas 7 kali. Setelah salam dia membaca istighfar astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Maka dia tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali Allah telah mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, dengan catatan kedua orang tuanya beriman kepada Allah. Dan yang kedua, Allah mengutus malaikatnya untuk berangkat ke surga agar menanam satu pohon, membangunkan satu hotel, dan membuatkan sungai untuk dia. Dan Allah berjanji dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali memperlihatkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah ditanam, apa yang sudah dibikinkan sungai, diperlihatkan kepada dia sebelum dia meninggal. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kepastian oleh Allah, diberikan ketetapan oleh Allah bisa mendapati Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Amin. Allahumma amin. Ya, keterangan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kami ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala pencerahannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kami dan juga para pendengar setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar setia, tanpa terasa kita sudah berada di pukul 1 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya bahwa bingkai program Bincang Ramadan akan segera usai, dan salam segera mohon pamit Muslim ada di bingkai program sahur bersama rekan Adi. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.